Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmat bisa merantau di channel aku Setiap Nisa dan episode ke-3. Oh ya, kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai sesuatu yang sangat menginspirasi kita sebagai seorang muslim tentang namanya meneladani kisah Bude dari gelar menuju Torah. Oh ya, ini vlog ini sekaligus memperingati ulang tahun hari milad Bude ke-51 ulang tahun emas. Ya, tapi kata kita baru mendengar 2 minggu lagi itu adalah 10 tahun peringatan almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bohar atau UJ. Jadi gini ya, sebab Ustaz Jeffrey Al-Bohar atau UJ ini merupakan satunya ustadz di Indonesia yang terpopuler dan menjadi penceramah paling kondang sejak tahun 1990-an hingga tahun 2010-an. Nah, mungkin kalian yang sudah pernah mengenal UJ ini pasti kita waktu perjalanan hidupnya dari Gelam Terang. Apa maksud Gelam Terang itu? Nah, di Gavi itu dia kan awal dari kecil dia kan suka banget menjadi juara pesantren dari tingkat hafiz. Namun semenjak di bangku SMA dan kuliah, hidupnya tuh terpuruk dengan adanya berangkat narkoba atau tidak berlaku-laku tidak semena-mena ya, itu bermain seorang wanita. Tapi karirnya telah berkembang pesat di dunia broadcasting yang menjadi broadcasting dengan membintangi berbagai sinetron di era tahun 90-an hingga tahun 2000-an. Nah, mungkin kalian bisa pernah nonton film yang berjudul Hijrah Cinta keluaran tahun 2014, kalian bisa cari videonya tuh di aplikasi Terabox aku. Kalau kalian mencari yang ada suaranya bisa di sini. Oke, jadi perjalanan kisah di Indonesia itu tuh juga menginspirasi kita tuh berhijrah ya. Seperti buktinya adalah ketika Uji diajak sang ibu dan anakannya itu ke umroh. Jadi di saat inilah Uji akhirnya mendapatkan penerangan dengan menjadi seorang penceramah kondang. Nah, namun semenjak saat itu ketika anak-anaknya Uji lahir ya, yaitu seperti Adiba, Abizar dan 2 orang lagi saya nggak tahu siapa. Tapi yang jelas tuh Safri Abizar akhirnya kelak akan menjadi penerus sang ayah. Ya mungkin usianya sih hampir seumurannya si Sipa, adik aku sih. Tapi saya bisa mengharapkan Abizar menjadi satu contoh terbaik dari penerus suksesi generasi dari usaha Abu itu sendiri, jadi suatu acting dan juga berdakwah. Tapi sikapnya tidak jauh berbeda dengan bapaknya ya, karena kan dia itu dididik ayahnya sejak kecil. Nah, tapi bagaimana cara kita meneladani sikap dan hidup Uji ya? Ini kita mulai dari yang pertama. Yang pertama mengenai hijrah. Hijrah itu berbeda tempat dari suatu jalan yang sesat ke jalan yang benar. Bukan hanya film Hijrah Cinta yang saja yang sukses itu, ada juga film Malaysia yang juga menginspirasi kita hijrah, itu Surga Cinta. Keduanya sama-sama persis. Jadi kalau kita merasa hidupnya tidak tenang, kita butuh berhijrah biasanya pakai kerudung, atau kalau mau jalan-jalan, atau berhijrah dengan mengubah sikap perilaku kita menjadi lebih baik ya. Jadi yang suka waktu ingat waktu tuh sholat, mengaji, terus juga berzikir. Itu bagi kaum muslimah semuanya. Terus kemudian yang kedua, cara meneladani kisah yang kedua tentang hobi ini, berkendara motor. Kita tahu bahwa berkendara motor itu merupakan salah satu kendaraan terfavoritnya UJ dari sejak awal dia menjadi kuliah sampai akhirnya meninggal. Nah, ini merupakan faktor meninggal dan kecelakaannya adalah ketabrak motor di Jalan Pohon Palem di Bintaro, Jakarta Selatan. Hingga kematiannya pun sampai detik ini itu masih menggemparkan di tahun 2013 sebelum Olga Saputra. Dan juga jujur banget sebelum kita membahas itu topik sisi lainnya itu, tahun 2015-17 itu menjadi tahun yang kelam bagi dunia seleb karena saat itu tahun kematian, tahun kasus narkoba. Tapi lupakan soal itu ya, kita beralih ke topik yang kedua. Nah, topik yang kedua tadi itu, jadi kita berkendara motor harus hati-hati, harus ada lisensinya supaya dari pelanggaran lalu lintas, karena mengendarai motor di bawah umur itu juga mengakibatkan hilang nyawa. Terus kemudian yang ketiga, cara meneladani yang ketiga adalah mengenai tausiah atau ceramah itu bisa dilakukan dengan cara bisa melihat dan mendengar. Kalian bisa mendownloadnya di komputer ataupun di PC ya, supaya kalian tuh bisa dengarkan sambil mendengar lagi, atau kalian lewat video, asalkan jangan pakai HP ya, harus menggunakan YouTube atau TV fisik dengan YouTube dengan nonton ceramah supaya bisa dapatkan berkah ya. Bisa atau cara kedua lainnya adalah dengan mendengarkan murotal. Mendengarkan murotal sebelum mulai hari juga sangat penting untuk mendengarkan murotal Al-Quran.
supaya ilmu hati kita menjadi lebih tenang. Kemudian yang keempat mengenai kisah menjalani hidup Uje dengan kisah cinta. Jadi gini, manusia itu tidak harus semuanya menikah ya. Pasti ada beberapa alasan untuk tidak menikah, tentang alasan masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah kekeluargaan. Itu semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan segera menikah, baik di secara surga maupun secara dunia. Ya, itu kan namanya juga jodoh, semuanya diatur oleh Allah dengan inspirasi di kisah Amal Huja yang menikah dengan mantan sesama hijrah yaitu Umi Pingin Herawati. Oke. Yang kemudian cara berpakaian. Cara berpakaian bagi seorang wanita itu selain dengan berhijab bisa dilakukan dengan dua cara lain, yaitu dengan pasmina, terus dengan menggunakan niqab. Tapi pasmina juga cukup mulia untuk menutup aurat seperti hijab supaya kita tahu bahwa kita terbebas dari fitnah. Kemudian yang kedua, niqab itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu seperti Umi Pingin Herawati sih juga menginspirasi bagi perempuan untuk ingin berniat untuk bernikah. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah meneladani ini perjalanan hidup. Sekarang kita popularitas tentang ujian itu bisa tidak kan dengan cara tidak semua bisa ingin berjaya jadi artis, menjadi bos, ataupun menjadi anggota klub komunitas biker hijrah ataupun biker komunitas gaming. Tapi yang harus di nomor satu itu adalah agama. Jadi kalau kalian merasa kita memiliki komunitas sendiri, jangan lupa juga tentang agamanya. Karena apa? Karena agama sangat berperan penting dalam ketika kita sukses dalam apapun, seperti jadi direktur bos, menjadi komunitas gamer. Itu juga tidak lupa ada agama juga. Apapun komunitas pecinta idol, musik, jika tidak agama nasi juga bisa. Tapi kalau luar nasi juga harus tidak melupakan Allah juga, karena bagaimanapun juga realita kehidupan seorang uji itu akan langsung menular kepada kita sebagai musuh dunia nyata. Nah, itu video kali ini juga bisa bermanfaat sebagai pesan terakhir buat saya. Kalian pelajarilah dari pengalaman kalian seperti UJ. Karena biar bagaimanapun juga perjalanan kalian dari gelap menuju terang, baik itu sikap, perilaku, perbuatan, dan kebiasaan akan selalu dipertanggungjawab, akan selalu dicatat amal kebaikannya oleh Allah SWT. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe media aku, komen seperti aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain untuk bagi kalian untuk meneladani perjalanan hidup uji dari gelap menuju terang. Dari gelap menuju terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.